Bapak Ibu sekalian, pada hari ini hari ketiga IHT di SMP 3 Paspati akan disampaikan materi praktek baik. Narasumbernya Bu Eli, guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu, untuk materi ini merupakan materi yang ketiga dalam IHT dan mudah-mudahan materi ini menambah wawasan kita Bapak Ibu dalam rangka mendampingi mengantarkan anak didik kita di 21 Rombeng di tahun pelajaran yang akan datang dengan perangkat yang sudah lengkap, pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan kelas dan seterusnya, administrasi pembelajaran harus lebih baik daripada semester lalu. Kemajuan di bidang teknologi pendidikan selalu berubah menjadi lebih baik, apalagi di era digitalisasi. Baik Bapak Ibu, marilah kita ikuti materi praktek baik kepada Bu Elizabeth sebagai narasumber dari guru penggerak. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Sugeng atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Nanti kita hari ini belajar sambil bermain. Banyak bermainnya nanti ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya berada di sini memenuhi tugas panggilan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Panitia untuk memberikan materi IHT hari ini, hari ketiga. Tema hari ini kita nanti akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum kita ke materi, mari kita berdiri dulu. Nah, kita ice breaking dulu ya. Kita berdiri, kita ngikuti gerak di depan ya. Ya, kita bergerak dulu. Yuk, kita ikuti gerakan senam. 4, 3, 2. Yuk, bergerak. Ya, lumayan sudah berkeringat? Lumayan. Baik. Tapi lumayan bisa menggerakkan badan, lebih enak ya? Baik. Sekarang saya mau tanya tentang bagaimana suasana hati panjenengan hari ini. Siap. Kita gunakan teknologi
teknologi ya Bu, Bapak Ibu. Kita gunakan HP kita untuk belajar. Monggo buka HP-nya. Link yang saya berikan. Baik, silahkan di. Bagaimana suasana hati Bapak Ibu saat ini? Ya, ada yang menjawab bahagia. Ya, satu kata saja. Ada yang mengatakan senang, senang dan bahagia. Boleh bebas. Jadi suasana hati panjenengan saat ini bagaimana? Monggo diutarakan. Masuk angin. Kedinginan boleh, monggo. Apa yang panjenengan rasakan hari ini? Ya. Jadi di layar ini adalah jawaban dari Bapak Ibu. Yang paling besar adalah yang paling banyak menuliskan. Ternyata hari ini banyak yang bahagia, senang, senang dan bahagia. Nah, ternyata hari ini tidak ada yang sedih ya. Ada? Mana yang susah? Oh, ada yang susah. Aduh, kelihatannya bisa ditebak ini ya. Galau, ada yang galau. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin di dalam pembelajaran kita harus juga menanyakan hal itu kepada anak. Ini bagian dari pembelajaran sosial emosional. Jadi ini kita sudah praktek. Bagaimana kita menanyakan perasaan kita kepada anak-anak? Apakah selalu harus menggunakan IT, teknologi? Tidak. Bisa juga seperti ini, bisa juga secara lesan panjenengan awal pembelajaran menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Ini karena saya ingin menggunakan teknologi, jadi saya menggunakan aplikasi yang namanya Mentimeter. Nanti panjenengan juga bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalkan Padlet juga bisa. Sudah ada 26 responden. Ya. Nah, sekarang kita ke materi. Kita sebentar saja untuk secara teori, nanti kita banyak prakteknya. Ya. Ya, pembelajaran sosial emosional adalah sebuah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sosial emosional siswa. Jadi mungkin ada tambahannya sikap sosial emosional siswa. Nah, tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah membantu siswa memahami, mengelola, dan berinteraksi secara efektif terhadap orang lain, serta mengembangkan pemahaman dan pengelolaan emosi yang sehat. Alangkah bahagianya ya Bapak Ibu kalau anak-anak kita ternyata bisa mengelola emosinya dengan baik. Dan tidak hanya anak-anak, kita sebagai pendidik juga wajib bisa mengelola emosi dengan baik, dan memang perlu belajar. Nah, ini ada 5 kompetensi sosial emosional. Jadi yang harus ditunjukkan atau nanti akan muncul dari pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Contohnya apa? Misalkan anak-anak bisa nanti menempatkan dirinya. Kita tidak hanya untuk anak-anak ya, kita juga sebagai pendidik. Jadi ini kompetensi 5 kompetensi. Jadi kesadaran diri. Contohnya bisa menempatkan diri. Kemudian kita bisa menggali potensi diri, mengidentifikasi diri kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kemudian kita juga bisa memahami nilai-nilai baik yang ada dalam diri kita. Jadi anak-anak nanti ditujukan seperti itu, anak-anak mampu menyadari dirinya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajemen diri. Bagaimana ini? Jadi bagaimana anak-anak nanti kita bisa mengelola emosi kita, bagaimana mengendalikan diri, kemudian bagaimana kita kalau anak-anak nanti mungkin merancang tujuan hidup saya nanti bagaimana, cita-cita saya nanti bagaimana.
Kemudian mungkin untuk kita sebagai pendidik, kita juga, oh nanti saya ingin anak-anak dalam pembelajaran menyenangkan, anak-anak tidak ada yang sedih, anak-anak merindukan kedatangan saya. Nah itu juga bisa nanti kita harus memanajemen diri, bagaimana kita merancang segala sesuatu untuk hidup kita. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nanti yang kita munculkan untuk anak-anak, bagaimana dia harus peduli dengan sesama, bagaimana nanti dia bisa memahami orang lain, peka terhadap norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Tidak hanya anak-anak, juga orang dewasa itu perlu kita sadari kembali, kita belajar kembali, kita segarkan kembali budaya nenek moyang kita saling menghargai, ya, saling memahami orang lain. Itu. Kemudian kompetensi selanjutnya adalah keterampilan berrelasi. Apakah anak-anak perlu? Perlu. Bagaimana nanti dia mengembangkan komunikasinya? Kalau di sekolah, di kelas mungkin dengan belajar presentasi, itu juga bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga mengembangkan relasi positif. Maksudnya bagaimana? Kerjasama yang baik dengan teman-teman, juga bersikap baik, ya. Kemudian juga dapat bekerja sama. Itu tentang mungkin lebih pendalaman tentang keterampilan berrelasi. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini bagaimana anak-anak dapat terbuka pikirannya, menerima hal-hal baru yang baik, berlatih membuat keputusan. Itu juga penting. Tujuannya apa? Untuk nanti kehidupan dia di depan, masa depan anak-anak. Kita memberi pengajaran ke anak-anak tidak hanya hari ini 1 tambah 1 2, tidak. Tetapi lebih ke nanti bagaimana dia membawa dirinya ke masa depan. Itu tujuan pendidikan kita. Kemudian untuk pengambilan keputusan juga bisa dengan cara menganalisis informasi. Mana informasi yang baik, yang perlu saya terima, mana yang perlu kita filter, ya, kita saring, banyak dari budaya luar. Nah, itu memang perlu anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, itu adalah 5 kompetensi yang nanti harus kita berusaha agar anak-anak nanti bisa menguasainya. Apakah selama ini sudah? Saya mengatakan mungkin sudah, tetapi belum maksimal. Artinya kita secara sebagai guru pasti sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, nanti lebih kita kembangkan lagi bagaimana nanti memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat emosi dan perubahan positif bagi anak. Baik, selanjutnya, nah, tujuan PSE ini sendiri adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Nah, well-being itu apa? Yaitu sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Banyak anak-anak kita yang sudah mempunyai sikap seperti itu. Dengan dia bertanggung jawab mengerjakan tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah sikap positif. Tetapi juga ada, nuwun sewu, anak-anak kita yang belum memiliki sikap yang seperti ini. Betul ya? Betul. Nah, nanti kita coba, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah well-being adalah dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Kemudian memiliki tujuan hidup dan membuat hidup lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi, mengembangkan dirinya. Nah, manfaat pembelajaran sosial emosional
Jadi ya ada meningkatkan 5 kompetensi tadi. Jadi untuk peningkatan perilaku yang positif. Ya. Yang kedua adalah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nanti kita praktek di belakang ya. Jangan khawatir. Kemudian meningkatkan sikap positif pada diri. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita respect, kemudian toleransi ya terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Tuh. Nah, ini adalah aksi nyata saya ketika saya melaksanakan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, di dalam kelas. Nah, saya menggunakan salam pembuka yang hangat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengadaptasi ATM. Kira-kira nanti saya bagaimana di kelas. Nah, ini saya beritahu agar panjenengan nanti punya gambaran ya. Saya memberikan salam hangat kepada murid agar apa? Mereka masuk kelas saya, lab saya, mereka sudah sumringah, senang. Nah, kebetulan saya menggunakan ya ini contoh salam hangat saya. Jadi ketika anak datang, saya memang menempel ada beberapa gambar di dinding lab. Jadi ada pilihan gambar. Nah, pilihan gambarnya seperti ini. Ada anak-anak nanti kalau pengen salaman dengan saya, tok gitu ya, misalkan salaman boleh. Nah, salam persahabatan boleh. Mau tos, ya tos boleh. Mau tidak mau bersalaman tapi cukup begini aja juga boleh. Itu sesuai keinginan anak. Ketika anak-anak sudah senang, kita akan lebih mudah menyampaikan pembelajaran. Itu maksud saya seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah suasana hati. Nah, tadi sudah saya praktekkan panjenengan tadi. Saya tanya menggunakan aplikasi Mentimeter menyatakan bagaimana suasana hatinya saat ini ya. Nah, bisa dilakukan secara lisan, kemudian bisa juga menggunakan HP maupun teknologi. Monggo bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi ya. Dan itu memang seharusnya dilakukan dalam setiap pembelajaran, menanyakan suasana hati siswa. Bisa diterima kira-kira? Bisa. Nanti kita praktekkan di kelas kita. Nah, kemudian refleksi. Biasanya bisa juga dilakukan di akhir, sebaiknya di akhir pembelajaran. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin di akhir bab atau mungkin di akhir bulan, atau monggo Bapak Ibu pengen merefleksikan anak-anak bagaimana, sejauh mana anak-anak bisa menerima pembelajaran saya, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran saya. Dan itu perlu di kurikulum Merdeka. Refleksi sangat diperlukan untuk sebagai tindak lanjut pembelajaran kita ke depan. Nah, untuk refleksi Bapak Ibu bisa, misalkan secara lisan bisa, atau panjenengan nanti anak-anak, ayo kita menulis. Nanti diberi pertanyaan pematik, panjenengan di papan tulis, anak-anak menuliskan sesuatu di kertas. Bisa seperti itu. Atau mau menggunakan teknologi HP, aplikasi juga boleh. Atau mau menggunakan kertas plano. Nah, nanti sebagai praktek baik panjenengan, nanti diberi anak-anak diberi sticky note atau post-it ini namanya ya. Nah, nanti anak-anak suruh menempel. Nanti kita bisa membaca, oh ternyata anak-anak ingin pembelajaran kita seperti ini. Oh, anak-anak ternyata belum paham tentang materi yang ini. Nah, dari situ kita bisa mengoreksi diri, kemudian kita bisa menindaklanjuti itu. Nah, misalkan pertanyaan pematiknya bagaimana? Monggo itu bebas. Ini contoh saja, misalkan apa yang paling berkesan pada pembelajaran hari ini. Nah, nanti juga panjenengan hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini bagaimana. Kemudian materi apa yang belum dipahami? Bagaimana penyampaian gurunya? Bagaimana suasana belajar dan harapan tentunya. Harapan anak-anak tentang pembelajaran selanjutnya. Itu perlu sekali masukan dari anak-anak.
Nah, Bapak Ibu, mumpung ini masih awal tahun ajaran baru ya, hari Senin PLS ya. Mari, ini saya mengajak panjenengan, mungkin terutama yang wali kelas, kita buat kesepakatan ataupun yang namanya keyakinan kelas. Nanti bagaimana langkahnya? Ya, nanti wali kelas di awal pertemuan bisa membuat keyakinan kelas untuk mengetahui kelas yang diinginkan anak. Bedanya apa keyakinan kelas sama peraturan? Kan sudah ada peraturan. Kalau peraturan saat ini yang membuat siapa? Sekolah atau Bapak Ibu guru. Tetapi kalau kesepakatan, keyakinan kelas yang membuat siapa? Siswa. Itu bedanya. Dan saat ini itu yang penting, kita menggali siswa, menggali potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Jadi anak yang lebih banyak dilibatkan kita sebagai pembimbing. Sediakan kertas plano atau kertas manila atau apa yang lebar itu ya. Kemudian sticky note. Kemudian nanti siswa menulis anak-anak ini pembelajaran, ini awal pembelajaran, awal tahun ajaran baru, mari kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalian tulis di sini, nanti begitu, ya, Bapak Ibu wali kelas. Apakah Bapak Ibu guru yang lain boleh? Boleh. Anak-anak menulis kelas impian. Jadi kamu ingin kelasmu seperti apa? Mereka bisa berpikir sendiri. Saya ingin kelas saya bersih. Silahkan ditulis. Tulis saja dulu. Pikirkan yang terbaik untuk kelasmu. Ketika anak-anak sudah menulis, saya yakin mereka bisa mengetahui nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Apakah bagaimana kelasmu sudah indah belum? Sudah bersih belum? Jadi ketika mereka bingung, kita menggiring ke sana. Kalau kalian misalkan saat pembelajaran kira-kira kalau pegang HP itu bagaimana ya? Loh, kita giring nanti mereka akan keluar sendiri hal-hal yang positif. Oh iya, kalau pegang HP harusnya enggak boleh. Mungkin nanti dia akan menuliskan tidak membuka HP saat pembelajaran. Misalkan nanti dia akan berpikir ke arah seperti itu. Jadi tinggal kita giring. Nah, mari kita nanti coba nih Bapak Ibu wali kelas, kita tahun ajaran ini kita coba buat kesepakatan kelas, ya. Nah, nanti siswa setelah menulis, kemudian minta nanti siswa menempel. Tempel aja, ayo anak-anak. Itu bisa di video panjenengan. Ya, bisa buat apa namanya? Praktek baik juga bisa. Oke. Misalkan tidak, ya tidak apa-apa. Setelah ditempel nanti minta 2 anak atau mungkin 3 mengurutkan. Artinya gini, mana yang kira-kira sama. 1 red. Oh, ini tentang kebersihan, ini tentang apa? Penggunaan HP. Ini misalkan tentang apa lagi? Cara berpakaian, misalkan bisa, ya. Nah nanti setelah itu baru kita simpulkan. Bagaimana anak-anak, berarti biar anak-anak sendiri yang menyimpulkan. Jadi jangan kita harus menjaga kebersihan Bu. Nanti kita bisa di papan tulis kita tulis harus menjaga kesepakatan kelas 7A. 1. Menjaga kebersihan. Misalkan 2. Mungkin ada anak yang menyebutkan, menuliskan sikap sopan kepada guru. Nah, kemudian HP mati saat pembelajaran. Nah, pokoknya kita menggunakan kata-kata anak-anak itu. Jadi kita merangkum dari apa yang dikatakan atau yang diusulkan anak-anak. Itu namanya suara siswa. Jujur saat mengerjakan ujian. Mungkin ada anak yang mengatakan seperti itu. Terus kemudian memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Nah nanti kita bahasanya kita aturlah biar yang nanti enak di. Kira-kira bisa nggih Bapak Ibu wali kelas? Bisa nggih? Ya. Ada kesepakatan kelas dari anak-anak sendiri. Jadi yang membuat kesepakatan adalah anak-anak. Nah sekarang kita mau ke praktek penerapan KSE. KSE, jadi kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada mindfulness, itu kesadaran penuh. Jadi ketika anak-anak, ketika sudah misalkan atau sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah anak-anak sudah ramai
kelihatannya belum terkendali, kita bisa menggunakan ini, praktek ini, ya, bisa mindfulness, kemudian nanti sebenarnya bisa mendengarkan musik saja itu bisa untuk memfokuskan kembali apa yang ada saat ini. Kemudian kita juga bisa memberikan ice breaking, ya, nanti kita praktek. Kemudian anak juga bisa sebenarnya untuk penerapan KSE ini ya, menuliskan apa yang dirasakan. Kemudian kalau yang paling simpel mungkin peregangan otot tuh ya seperti tadi mungkin kita senam. Jadi anak juga tergugah kembali. Tunggu. Coba kita sekarang mari kita praktek mindfulness ya Bapak Ibu. Kita praktek mindfulness. Perlunya apa? Kalau mindfulness ini nanti lebih ke renungan. Kita menggali perasaan anak, kita menyadarkan anak. Bagaimana kita selama ini? Nah, nanti monggo kita akan praktek mindfulness. Bapak Ibu nanti mengikuti kata-kata saya nggih, artinya mengikuti perintah apa yang saya katakan. Ngaten nggih? Baik, Bapak Ibu, mari kita duduk dengan baik. Kita duduk dengan tegak. Kita ya mau meditasi sebentar. Bapak dan Ibu guru, mari kita hening sejenak. Kita pejamkan mata. Letakkan kedua tangan di atas paha kita. Silahkan duduk dengan tegak. Rileks, santai. Kita hening. Kita bernafas mengikuti irama alunan musik. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta atas segala kebaikan yang kita terima hari ini dan hari-hari yang lalu. Rasakan betapa luar biasa kasih Sang Pencipta kepada kita. Nikmat kesehatan, keselamatan, kita syukuri apapun yang terjadi pada kita. Kita terima, kita ambil sisi baiknya. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan sangat menyayangi kita sejak kita lahir, sekarang, dan sampai di akhir hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita mengajar, berinteraksi dengan siswa, apakah kita sudah hadir secara penuh, fokus kepada siswa, mengajar dengan penuh kasih, dengan hati yang damai dan tulus ikhlas? Apakah kita menyadari setiap siswa mempunyai keunikan, potensi, dan kebutuhan masing-masing? Apakah kita sudah menerima mereka dengan segenap hati?
Bapak Ibu, bagaimana kualitas hubungan kita dengan siswa? Sudahkah kita memberikan perhatian, mendengarkan cerita mereka, menghormati dan memperlakukan anak-anak dengan baik, agar mereka merasa aman, nyaman untuk belajar dan tumbuh berkembang. Bapak Ibu, setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Sudahkah kita menghargai perbedaan ini? Sudahkah kita mencari cara untuk mengajar dan mendukung mereka agar dapat mencapai potensi terbaik mereka? Mari kita fokus pada proses, bukan hanya hasil saja. Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi inspirasi dan motivasi siswa, menjadi teladan bagi mereka? Siswa sering mengamati dan meniru perilaku guru. Sudahkah kita menjadi model peran yang positif, baik dalam sikap, etika, dan nilai-nilai kebajikan? Mari kita tunjukkan integritas, toleransi, kejujuran, kerja keras, dan keteladanan kita untuk anak didik. Bapak Ibu, sudahkah kita menciptakan suasana kelas yang kolaboratif dan menyenangkan? Mengajarkan siswa untuk saling mendukung, berbagi ide, dan bekerja sama. Apakah kita sebagai guru sudah memberi apresiasi kepada siswa-siswa, mengapresiasi keberhasilan siswa? Setiap pencapaian siswa, bagaimanapun kecilnya, adalah sesuatu yang patut disyukuri, dihargai. Mari kita mulai mengapresiasi upaya, kemajuan, dan prestasi siswa untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka. Pembelajaran tidak berhenti ketika kita sudah menjadi seorang guru. Kewajiban kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maukah kita belajar, membuka diri, membuka pikiran, menambah pengetahuan, keterampilan, mencari cara baru untuk meningkatkan praktek pengajaran kita, dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam bidang pendidikan? Mari kita menyemangati diri dalam peran sebagai seorang guru.
pengaruh Bapak dan Ibu guru dapat membawa perubahan positif yang besar dalam kehidupan siswa. Teruslah menginspirasi dan mendidik dengan penuh dedikasi dan cinta. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu membuka diri, membuka hati untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, kita nikmati rasa damai ini. Kita kembalikan kesadaran kita untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan anak-anak kita. Bapak Ibu, silahkan membuka mata pelan-pelan. Atas dulu.